Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yulia pada pembelajaran biologi bab pembelahan sel. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebenarnya kenapa tubuh kita melakukan pembelahan sel? Itu dilakukan karena adanya 3 tujuan. Yang pertama, pembelahan sel dibutuhkan ketika tubuh kita melakukan pertumbuhan. Dari mulai kecil, kemudian membesar, atau bertambah tinggi, maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita pun akan bertambah banyak. Karena itulah terjadinya pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah karena adanya regenerasi sel. Jika tubuh kita mengalami luka atau adanya kerusakan pada jaringan tubuh kita, maka otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan, dan itu dilakukan dengan melakukan pembelahan sel. Yang ketiga, pembelahan sel ditujukan untuk adanya reproduksi, untuk pembentukan sel sperma maupun sel ovum, maka dibutuhkan adanya pembelahan sel. Itulah tujuan kenapa sel melakukan pembelahan. Pembelahan sel bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah amitosis, atau kita biasa menyebutnya pembelahan biner. Amitosis bisa terjadi pada bakteri. Pembelahan biner pada bakteri biasanya tidak mengalami tahapan, atau kita biasa menyebutnya dari kata A, tidak mitosis tahapan. Jadi tidak mengalami tahapan-tahapan pembelahan pada umumnya. Bagaimana pembelahan biner terjadi? Yaitu ketika DNA kromosom menempel, kemudian sel langsung membelah dan terbentuklah 2 sel anakan yang sama persis. Pembelahan sel yang berikutnya adalah mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis biasa terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi seperti pada tumbuhan, hewan, maupun pada manusia. Apa perbedaan antara mitosis dan meiosis? Ini yang akan kita bahas berikutnya. Dalam hidupnya, sel mengalami siklus. Pada siklus sel, ada 2 macam fase, yaitu yang pertama, fase ketika sel melakukan pembelahan atau kita biasa menyebutnya mitotik, dan fase ketika sel mengalami pertumbuhan atau kita biasa menyebutnya interfase. Ada juga yang menyebut interfase sebagai tahapan istirahat. Tahapan interfase itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu G1, S, dan G2. G1 atau singkatan dari GAP1 yaitu di mana sel mengalami persiapan untuk melakukan replikasi DNA. Sedangkan sintesis di mana sel melakukan replikasi atau penggandaan DNA. Dan tahapan GAP2 di mana replikasi telah selesai dilakukan, maka sel telah siap untuk masuk ke fase pembelahan sel atau mitotik. Kita bisa lebih jelasnya melihat dalam gambar seperti ini, di mana fase interfase itu terlihat dominan lebih lama dibandingkan ketika sel mengalami fase mitotik. Oke, selanjutnya kita langsung saja, setelah tahu siklus sel, maka kita masuk ke fase mitotiknya ya. Pada fase mitotik atau namanya mitosis kita menyebutnya, ciri-ciri pada fase mitosis yang membedakan dengan meiosis adalah mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, di mana fase mitosis ini, pembelahan mitosis ini menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Atau kita menyebutnya kalau sel induknya diploid, maka sel anaknya juga diploid atau 2N. Pada pembelahan mitosis ada 4 fase yang dialami oleh sel, yaitu profase, metafase,
anafase dan telofase. Atau kalau ibu menyingkatnya agar lebih mudah menghafal dengan sebutan promat. Hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anakan yang memiliki sifat dan jumlah yang sama persis dengan induknya. Oke, kita akan lihat tahapan-tahapan pada mitosis yang tadi disingkat dengan sebutan promat. Tahapan yang pertama yaitu profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya telofase. Apa saja yang terjadi pada setiap tahapannya? Kita akan lihat dengan lebih jelas pada gambar berikut. Pada tahapan profase, sentriol akan membelah menjadi 2, kemudian membran inti akan memudar dan menghilang. Ini pada tahapan profase awal, dan di akhir ketika membran inti benar-benar menghilang, benang-benang kromatin ini akan memendek membentuk kromosom. Jadi ciri khas dari profase adalah kata kuncinya membran inti menghilang, kromatin menjadi kromosom. Kemudian tahapan yang kedua yaitu metafase, di mana kromosom yang terbentuk akan berjejer di bidang ekuator. Kata kuncinya berjejer di bidang ekuator. Bagaimana bisa berjejer? Karena bagian tengah kromosom berikatan dengan benang spindle pada sentriol. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu anafase. Kata kuncinya adalah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Masing-masing kromatid akan ditarik ke arah kutub berlawanan. Kalau di gambar ini, kromatid sebagian ditarik ke sebelah kanan dan yang lain ditarik ke sebelah kiri. Kemudian, tahapan yang terakhir adalah telofase. Kita lihat di sini sudah terjadi pelekukan. Sitoplasma dibagi menjadi 2 bagian. Biasanya ini disebut dengan nama sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian diakhiri dengan pembelahan inti sel atau kita sebutnya dengan karyokinesis, di mana membran inti sudah mulai terbentuk kembali ke profase awal yang tadi ya. Membran intinya mulai terbentuk kembali dan dibentuklah 2 buah sel anakan yang sama persis dengan induknya. Ya, ini adalah tahapan pembelahan mitosis. Pro, meta, ana, telo. Ya, jadi dalam telofase yang terakhir ada istilah sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma dan ada karyokinesis yaitu pembelahan inti sel. Sitokinesis pada tumbuhan dan hewan berbeda. Pada hewan kita lihat ketika karyokinesis atau intinya terbagi menjadi 2, membran sel akan mengalami lekukan atau invaginasi, kemudian langsung membelah menjadi 2. Sedangkan sitokinesis pada tumbuhan, karena tumbuhan memiliki dinding sel, maka dia akan membuat lempengan atau plate di tengah-tengah yang akan nanti menjadi dinding sel, barulah dia terbagi menjadi 2. Itulah proses mitosis. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri terjadi pada sel gamet atau sel kelamin dan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Jadi kalau sel induknya 2N atau diploid, maka sel anak akan menghasilkan kromosom 1N atau haploid. Pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 atau kita singkat fasenya dengan sebutan
promat 1, profase, metafase, anafase, telofase 1, dan meiosis 2, pembelahan yang kedua atau fasenya kita singkat dengan promat 2. Dan hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anak. Kita lihat gambarnya pada meiosis 1. Bedanya dengan mitosis ya. Pada meiosis 1, gambar A dan gambar B menunjukkan profase, di mana profase pada meiosis 1 atau kita menyebutnya profase 1 dibagi menjadi tahapan lagi, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten adalah di mana membran nukleus mulai menghilang, kemudian terjadi replikasi kromosom atau penggandaan kromosom. Lalu ada tahapan zigoten, yaitu terbentuknya sinaps atau bivalen. Kromosom menjadi 2 atau kita menyebutnya kromosom homolog. Tahapan pakiten, terbentuklah tetrat atau 4 buah kromatid yang berdampingan atau berdempetan. Jadi ada 2 buah kromosom homolog yang berdempetan atau kita ada menyebutnya 4 buah kromatid. Karena saking berdempetannya, pada fase diploten terbentuklah kiasma atau tempat terjadinya pindah silang. Jadi kiasma itu di mana kromosom yang homolog ini saling bernempel sehingga memungkinkan terjadinya pindah silang di daerah kiasma. Dan diakinesis, yaitu proses terakhir di mana membran sel mulai menghilang, sentriol terbagi menjadi 2, dan sel siap melakukan tahapan berikutnya, yaitu metafase 1. Jadi kalau ibu menyingkatnya, tahapan profase 1 ini dengan sebutan LZP-DD. L leptoten, Z-nya zigoten, P-nya pakiten, double D yaitu diploten dan diakinesis. Oke, kita lanjut. Pada tahapan meiosis 1, setelah tadi profase selesai, yaitu fase A dan B, maka di fase C, ini sebenarnya kata kuncinya sama, yaitu kromosom berjejer di bidang ekuator. Hanya pada metafase 1, kromosomnya adalah kromosom homolog, yaitu tadi pada tahapan profasenya kan dia mengganda, maka terbentuklah kromosom homolog. Kromosomnya ada 2 kembar ya. Dia berjejer di bidang ekuator. Kemudian anafase 1-nya kromosom ditarik ke arah kutub berlawanan. Jadi masing-masing kromosom ditarik ke satu arah, yang satu lagi ke arah yang berbeda. Dan telofase 1-nya tiap kromosom ini akan membentuk lagi membran inti dan akhirnya terbentuklah 2 sel anakan yang haploid. Nah, itu meiosis 1. Kemudian meiosis 2. Meiosis 2 sebenarnya fasenya hampir sama dengan mitosis 1, dengan mitosis. Tapi kita nyebutnya profase 2. Benang-benang gelendong mulai terbentuk ya. Membran nukleus mulai menghilang, begitu sama dengan profase pada mitosis. Kemudian metafase 2, kromosom berjejer di bidang ekuator. Jadi hanya satu kromosomnya ya, berjejer di bidang ekuator. Anafase 2, setiap kromatid bagian dari kromosom ditarik ke arah kutub berlawanan. Kata kuncinya ditarik ke arah kutub berlawanan. Kemudian pada telofase terjadilah sitokinesis
yang diiringi dengan pembelahan inti sel sehingga terbentuklah 4 buah sel anakan. Ya, jadi itu yang membedakan mitosis dengan meiosis. Jadi kita bisa menyimpulkan pada mitosis dan meiosis terjadi beberapa hal yang berbeda. Pertama, dari tempat terjadinya. Mitosis di mana tadi? Di sel tubuh, meiosis di sel gamet. Kemudian dari kromosom anaknya. Kalau mitosis 2N, meiosis 1N atau haploid. Kemudian dari tahapan pembelahannya. Mitosis hanya 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian dan terakhir pada hasil anaknya. Mitosis terdapat 2 sel anakan, sedangkan meiosis 4 sel anakan. Contoh yang sering terjadi meiosis yaitu, ini gambar yang lebih jelasnya ya. Meiosis biasa terjadi pada gametogenesis atau pembentukan gamet sel kelamin, yaitu pada spermatogenesis pembentukan sperma dan pada oogenesis pembentukan ovum. Kita lihat kalau kelas 11 kita sudah mempelajari tentang spermatogenesis, kita review lagi ya. Spermatogonium, ini sel induknya, dia mengalami meiosis 1, membentuk spermatosit primer yang membagi menjadi 2, meiosis satunya hasilnya 2 sel anak ya, menjadi spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder 2. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 buah spermatik begitu, dan lalu mengalami pematangan menjadi sperma. Jadi hasilnya 4 sel anakan ini adalah hasil dari proses meiosis. Begitu juga pada oogenesis ya. Oogonium menjadi oosit primer lalu mengalami meiosis 1 menjadi badan kutub dan oosit sekunder. Badan kutub membelah menjadi badan kutub lagi pada meiosis kedua, dan oosit sekunder membelah menjadi badan kutub dan ovum. Nah, bedanya walaupun sama-sama menghasilkan 4 sel anakan, pada oogenesis hanya 1 buah saja yang menjadi ovum begitu. Yang 3-nya akan terdegenerasi. Ini adalah hasil dari meiosis juga begitu. Pada tumbuhan juga sama. Gametogenesis pada tumbuhan juga sama seperti itu. Jadi itulah inti dari bab pembelahan sel atau kita menyebutnya reproduksi sel. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Ibu mohon maaf, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.